Jadi kalau ke Malaysia ini ya lebih mahal guys. Kalau kita makan-makan, hotel, tiket pesawat terbang ya. Belum nanti mungkin kita naik MRT atau apalah di sana guys ya, lebih mahal. Oleh-oleh. Aduh, ya Allah. Buat lonceng sampai sekarang masih belum ke Malaysia lagi guys ya. Ya dikarenakan ini satu alasannya guys. Nilai ringgit ini semakin tinggi ya. Kalau kita mau beli-beli makan, beli baju itu kurang guys. Belum nanti tidur di hotel ya kan. Alamak, itulah guys ya. So jadi banyak sekali guys ya di ruang komentar, bila Wak Lonjong ke Malaysia, bila Wak Lonjong datang, bila Wak Lonjong. Ayo what's up Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, sesuai dengan tajuk di video ini, jadi ketika saya membuka sosial media, YouTube, Instagram, TikTok apalagi guys ya, entah kenapa semakin kesini berita-beritanya itu muncul berita yang kurang begitu menyenangkan guys, terutama untuk rakyat Indonesia nih guys ya. Dan ada satu berita guys, ini cukup parah dalam sejarah guys, yaitu ini dia, rupiah anjlok, down melawan ringgit, dan ini menyentuh titik yang paling terendah dalam sejarah guys ya. Aduh ini guys ya, dikarenakan rupiah takluk dari ringgit geng, sentuh kurs yang benar-benar terlemah dalam sejarah guys ya. So rupiah melemah terhadap ringgit Malaysia hingga mencapai level terendah, yaitu di 4.000 rupiah guys ya, 4.050 rupiah guys ya. Kenapa bisa seperti itu guys? Ya mungkin salah satu faktornya adalah penguatan ringgit sendiri geng, didorong oleh fundamental domestik kuat serta pelemahan dolar Amerika Serikat guys ya. Dan kira-kira berapa guys ya jumlah apabila ringgit dikurskan ke rupiah guys ya? Oke, kita sama-sama coba buka guys ya. Dan kurs ini geng saya record pada tarikh 14 November 2025 guys ya. Ringgit ke rupiah. Kita coba geng. 1 ringgit. Boom. 4.050 guys. Ini 1 ringgit kalian apabila kalau dibelanjakan Maggi di Indonesia geng, ini ada kembaliannya guys ya. Ada baginya guys, karena harga Indomie, harga Maggi kurang lebih antara 2.000 3.500 geng, tak sampai 4.000 guys. Aduh, kacau. Oke, kita akan coba untuk melihat game bersama-sama seperti apa video yang saya temukan dari beberapa sosial media, terutama dekat TikTok guys. Yang paling viral ini di TikTok, ada juga di Instagram guys. Kita coba untuk nonton game bersama-sama seperti apa videonya guys ya. Dan biasanya guys, sebelum kita mulai videonya, segera mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng ya. Kita coba untuk nonton bersama-sama seperti apa videonya. Iya, ini dia, Malaysia bangga, rupiah semakin melemah tajam. 1 ringgit kini 4.000 rupiah. La ilaha illallah. Ini ya pasti yang banyak untung para TKI pekerja Indonesia yang ada di Malaysia nih guys ya. Dan ini dia yang saya kutip dari CNBC Indonesia, research rekor terburuk, 1 ringgit Malaysia kini setara 4.000 guys ya. Aduh, dan sejak hari Selasa kemarin guys ya, jam 9.40 rupiah terpantau mengalami pelemahan besar. Aduh, 0,37% ke level 4.000 rupiah per MYR. Ya Allah, level ini sekaligus mencatatkan titik terendah rupiah setidaknya sejak 2007. Oke. Rupiah catat rekor terburuk, 1 ringgit Malaysia kini makin kuat. Nah, ini seperti kita lihat bersama-sama tadi guys ya. 4.050 tadi guys. Ya, alamak. Dan masih terus ya berbagai berita yang hampir sama yang saya temukan ya di sosial media nih guys ya. Ya inilah guys ya. Aduh, parah ini geng, parah. Gokil banget,
hari ini tanggal 11 November tahun 2025, sesuai prediksi gua, ringgit akhirnya tembus ke 4.000 rupiah. So sekarang 1 ringgit Malaysia setara dengan 4.000-an rupiah Indonesia. Ya memang dalam beberapa waktu terakhir mata uang Malaysia ini semakin kuat. Ya pasti ada beberapa faktor pendukungnya juga, faktor eksternal maupun internalnya sendiri. Sebagai orang Indonesia atau ekspatriat Indonesia yang kerja di Malaysia, gua sedih dan seneng juga sih. Senengnya kalau gua kirim uang ke rupiah Indonesia itu jadi dapat banyak. Dan sedihnya adalah ya kasihan aja dengan teman-teman Indonesia yang traveling ke Malaysia, mata uang rupiahnya melemah. Jadi kalau nukar ke ringgit itu jadinya dikit. Dan gue masih ingat banget tahun lalu pas di bulan Oktober juga 2024, pertama kali gue datang ke Malaysia, nilai tukar ringgit itu terhadap rupiah masih sekitar 3.500 sampai 3.600 rupiah, dan sekarang tembus 4.000. Itu. So menurut kalian apa faktor penyebab ringgit ini semakin kuat per hari ini, guys? Ya sebenarnya ada banyak faktor guys ya. Kenapa ringgit semakin menguat, kalian pasti paham saja lah geng ya. Dan ini adalah salah satu kenapa Wak Lonjong sampai sekarang masih belum ke Malaysia lagi guys ya. Ya dikarenakan ini satu alasannya guys. Nilai ringgit ini semakin tinggi ya. Kalau kita mau beli-beli makan, beli baju itu kurang guys. Belum nanti tidur di hotel ya kan. Alamak, itulah guys ya. So jadi banyak sekali guys ya di ruang komentar, bila Wak Lonjong ke Malaysia, bila Wak Lonjong datang, bila Wak Lonjong jom saya belanja. Iya, ini saya tahu kalian pasti sebagai kawan, sahabat ya, apalagi saya datang ke Malaysia, ramai juga geng, kawan-kawan daripada Malaysia itu belanjain Wak Lonjong, traktir Wak Lonjong. Tapi ya segan juga lah guys ya, di mana-mana selalunya ditraktir melulu, ditraktir terus kan ya, segan juga lah guys ya. Itulah, jadi saya hanya bisa menjawab insya Allah bila ada rezeki. Aduh, oke geng, kita lanjut lagi guys. Tak cuma ringgit, rupiah juga keok. Keok itu maksudnya kalah ya dari baht Thailand. Satu Thailand baht ini 500 rupiah guys. Nah ya, oke, ini dia Menteri Keuangan Indonesia geng ya, ganti dari Bu Sri Mulyani itu guys ya. Purbaya jangan pegang dolar AS, jual saja sekarang, tapi rupiah melemah 16.720. Aduh, rupiah mencatatkan rekor terburuk geng, terburuk coba. Aduh, itulah guys ya. Ramai berkomentar, kok bisa negara sekecil Malaysia ini lebih maju ya kan. 4.000 sama dengan 1 ringgit guys. Ya terakhir saya ke Malaysia kalau tak silap itu 1 ringgit 3.200 atau 3.000 berapa guys ya. Dan sekarang lebih melambung tinggi. Jadi misal apabila kalau kawan-kawan Malaysia datang ke Indonesia guys, wah ini lebih murah lagi geng. Lebih murah lagi geng. Mau tidur di hotel, makan-makan lebih murah lagi guys ya. Rupiah menjadi salah satu mata uang terlemah di dunia. Kok bisa? Pada tanggal 25 Maret 2025, rupiah menyentuh angka 16.620 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan terlemah sejak krisis moneter 1998. Alasan melemahnya rupiah bisa disebabkan karena beberapa faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, menurunnya kepercayaan investor. Selain itu, program seperti makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran besar jadi salah satu faktor lemahnya rupiah. Hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya menjaga nilai stabilitas rupiah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tetap menaikkan suku bunga cadangan agar menarik investasi asing terhadap permintaan rupiah. Hal ini membuat rupiah kita menempati posisi kelima dengan nilai mata uang terlemah di dunia. Lalu apa 4 mata uang terlemah lainnya di dunia? Di posisi keempat ada Laos dengan 1 dolar Amerika Serikat setara dengan 21.620 Laos, ini malah parah nih. Sekitar 16.315 rupiah. Mata uang ini melemah karena terpengaruh oleh kebijakan moneter dan fiskal, tingginya ketergantungan pada impor, serta beban utang luar negeri yang besar sekali. Di posisi ketiga ada Sierra Leone dengan 1 dolar Amerika Serikat yang setara dengan 22.820 leon atau sekitar 16.319 rupiah.
Penyebabnya karena inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, serta faktor krisis kesehatan di sana. Lalu Vietnam berada di peringkat kedua, di mana $1 Amerika Serikat setara dengan 25.494 dong, atau mahal juga guys Vietnam. Rp323. Nah, ini dong melemah bisa disebabkan karena beberapa hal, seperti buruknya pasar properti, ekspor yang menurun, serta investasi asing yang ketat. Nah, negara dengan mata uang terlemah adalah Iran, di mana $1 Amerika Serikat setara dengan 42.087 rial atau sekitar 16.373 rupiah. Dan ketidakstabilan sanksi ekonomi internasional, inflasi yang cukup tinggi, dan konflik politik adalah beberapa penyebab. Ya setidaknya saya bersyukur lah guys ya, setidaknya ada negara yang lebih lemah daripada Indonesia. Tapi itu tidak bisa dijadikan acuan guys ya, karena tetangga kita yang paling dekat Brunei, Singapura, Malaysia yang paling dekat dengan Indonesia lah guys, itu semakin tinggi guys ya. Apalagi Singapura, waduh itu istimewa guys ya. Malaysia pula ya. Aduh, oke ya. Program makan bergizi gratis ini juga ternyata menjadi salah satu faktor ya melemahnya kurs rupiah. Oke. Duh, makin sedih nih ya ketika saya buka sosial media ya. Duh. Oke, next video. Nah, ini ya, rupiah terpuruk. Kalah dari ringgit Malaysia, sentuh kurs terlemah dalam sejarah ya. Berarti kemungkinan guys ya, mungkin tak pasti bulan depan tahun depan bukan 4.000 lagi guys. Bisa-bisa mungkin 5.000 1 ringgit ya kan. Waduh, 5.000 rupiah 1 ringgit. Makin teruk guys ya, semoga aja nggak sampai begitu guys. Oke. Next. Nah ini dia ya, 1 ringgit Malaysia kini setara 4.000. Ke Malaysia makin mahal, ringgit tembus 4.000 rupiah. Nah itu ya, oke kita dengar sama-sama guys. Ke Malaysia sekarang udah mahal guys, karena sekarang ringgit rupiah udah mencapai 4.000 rupiah ya, dan bahkan lebih nih. Nah gue kasih lihat kalian ya, ini grafik dari penguatan mata uang Malaysia ya, ringgit terhadap rupiah ya. Nah ini udah naik dalam sebulan terakhir, ini udah kencang banget guys. Sekarang tuh udah 4.047. Jadi buat yang sering ke Malaysia karena berobat atau karena memang lagi liburan gitu ya, mau ke Genting atau apa gitu, memang sekarang makin lama makin mahal guys. Jadi gue terakhir juga ke Malaysia itu 2 bulan yang lalu ya, berasa itu tambah mahal guys, nggak murah lagi. Kalau dulu kan kita mungkin ke Malaysia masih murah gitu ya, sekarang mahal guys, bener-bener beda banget gitu ya. Ini juga dikarenakan pelemahan rupiah kita ya terhadap mata uang ringgit. Jadi kesana tuh kok berasa sekarang makin mahal ya. Udah bukan destinasi murah lagi ya. Kalian misalnya berpikiran untuk oh ya aku mau staycation atau mau liburan sebentar gitu, atau mau berobat gitu ke Malaysia, memang masih lebih murah daripada Singapura, tapi sekarang ini udah mau mendekati gitu ya. Kalau gue lihat sih sekarang harga-harganya tuh udah mirip gitu ya. Jadi itulah guys, memang rupiah kita ini sangat lemah ya di mata dunia ya. Bahkan di Asia Tenggara yang tetanggaan kita kayak Thailand, kayak Malaysia itu udah lebih kuat daripada Indonesia ya. Mereka tuh semakin lama itu semakin tinggi ya nilai mata uangnya daripada rupiah gitu, kalau kita bandingkan sama rupiah gitu ya. Ya jadi kalau misalnya kalian punya uang rupiah ya mungkin lebih bagus diinvestasikan ya ke dalam bentuk ya mungkin emas atau mata uang asing, misalnya Singapura dolar ya, atau aset-aset lain lah, daripada kalian mau pegang rupiah gitu. Nah betul kan yang dikatakan dengan Abang Ape ini guys ya. Jadi kalau ke Malaysia ini ya lebih mahal guys. Kalau kita makan, hotel, tiket pesawat terbang ya. Belum nanti mungkin kita naik MRT atau apalah di sana guys ya, lebih mahal. Oleh-oleh. Aduh, ya Allah. Oke. Next video. Ini malah bikin sedih nih guys. Sekarang 1 ringgit menyentuh 4.000 rupiah. What top up? Sebenarnya udah nggak kaget sih, barusan cuma kaget karir doang. Lagi dan lagi ringgit ke rupiah itu naik secara bertahap. Sekarang kalau kamu gaji 1.000 ringgit itu akan senilai 4 juta rupiah guys. Kalau 2.000 itu 8 juta rupiah.
Yang tahun lalu atau 2024 jika gajimu 1.000 ringgit itu akan menjadi 3,5 juta. Kalau 2.000 ringgit itu akan menjadi 7 juta. Naiknya signifikan banget ya dari tahun lalu sampai sekarang. Tapi jika kamu mau memaksimalkan potensi ringgit ini, aku saranin coba arisan dalam bentuk ringgit dan ambil giliran paling akhir. Jadi dimana kalau di rumah arisan itu pada berebutan mau dapat giliran pertama, tapi kalau di sini nggak sampai berebutan ambil posisi akhir juga sih. Oh iya, tapi arisan ambil posisi terakhir juga oke cuy, ada benefit tersendiri gitu. Dan aku nggak mau banyak berkomentar soal ini cuy. Oh iya, investasi dengan cara arisan guys. Apa sih ya kalau di Malaysia itu sebutnya arisan itu apa guys? Jadi arisan itu istilahnya kita nih dalam satu community nih ya, sama-sama member lah misal guys ya. Sama-sama member itu kita ada uang 5.000 nih misal ya, ada 5.000 atau mungkin ada uang 100 ringgit lah ya, misal 100 ringgit. Ada 10 kawan nih 100 ringgit. Nah kalau dikumpulkan berarti jumlahnya kan ada 1.000 ringgit kan guys. Nah ini diundi guys. Nah jadi judinya sesuai dengan jumlah dari member yang kita ikuti, 10 orang misalnya, berarti 10 bulan guys. Ya setiap bulan sekali guys itu akan diundi nih guys. Nah, siapa pemenangnya bulan ini, siapa pemenangnya bulan ini, itu istilahnya apa ya kalau dekat Malaysia, ada tak? Boleh komen di kolom komentar. Nah itu dia guys. Ya mungkin dengan cara itu bisa mengakali geng yang sekaligus menjadi salah satu alternatif apa ya, pemasukan ya selain menabung ya begitu. Aduh makin mahal guys. Makin sedih nih. Oke ya, so macam mana geng, boleh komen lah di ruang komentar. Aku tak tahu harus komentar apa guys ya. Yang jelas satu sedih, yang kedua sedih, ketiga sedih. Sedih terus guys ya. Itulah salah satu alasan kenapa sampai sekarang ya masih belum ke Malaysia, yaitu geng. Salah satu alasannya ya itu karena kurs ringgit semakin mahal sementara rupiah semakin nah itu ya. So kalau kita mau beli nasi lemak lah, mau beli nasi kandar lah, bahkan sekelas bakso, tapi baksonya ini dibuat di Malaysia, yaitu beda harga guys. Lain cerita kalau mungkin kawan Malaysia ya yang cuti-cuti di Indonesia, nah mungkin untungnya banyak guys, sangat berbaloi ya, dikarenakan lebih murah harga baju, kain, apapun itu lebih murah guys ya. Itulah. So geng ya, macam mana boleh komen di ruang komentar. So oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Terima kasih sudah nonton dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Jadi biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita tonton sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua guys. Amin ya robbal alamin. Bye bye.